Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyelesaian grafis untuk masalah program linier. Ini merupakan bagian kedua dari model program linier. Baik, kita lihat untuk solusi grafis dari model program linier berikut ini. Solusi grafis program linier pada dasarnya merupakan visualisasi tentang bagaimana solusi untuk masalah program linier dapat diperoleh. Nah, solusi grafis ini nanti ada dua bagian, yaitu metode garis isoprofit, metode evaluasi titik ekstrim. Nah, nanti untuk metode grafik ini, karena dia bekerja dengan visualisasi, maka ini akan lebih tepat kalau dia digunakan untuk penyelesaian masalah program linier untuk yang dua dimensi, atau hanya terdiri dari dua variabel keputusan. Kalau lebih dari dua variabel keputusan, maka nanti kita akan mengalami kesulitan untuk membuat atau merepresentasikannya dalam bentuk grafis. Nah, bagaimana untuk solusi grafis masalah program linier ini? Misalnya kita punya masalah program linier, yaitu seperti ini. Maksimalkan Z sama dengan 40x1 plus 50x2 dengan syarat x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 40, 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 120, x1, x2 adalah variabel non-negatif. Nah, ini merupakan masalah yang dihadapi oleh Bevier Pottery, ya. Jadi ini perusahaan keramik yang pada part sebelumnya kita sampaikan bahwa perusahaan ini memproduksi dua jenis kerajinan, yaitu mangkuk dan keramik. Nah, untuk solusinya adalah kita nyatakan dalam grafik kartesius, di mana ada dua sumbu koordinat yang menyatakan x1 menyatakan banyaknya produksi mangkuk, sedangkan x2 menyatakan banyak produksi muk. Ya. Langkah yang pertama itu adalah menggambarkan pembatas. Bagaimana cara kita menggambarkan pembatas? Kita lihat di sini ada dua pembatas atau keterbatasan sumber daya, atau kita sebut sebagai kendala, yaitu yang pertama adalah ketersediaan sumber daya tenaga kerja ahli. Yang pertama, yaitu X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Kita akan menggambarkan ini. Untuk menggambarkan kendala yang pertama ini, karena ini pertidaksamaan, maka dia merupakan bentuk wilayah atau daerah. Ingat bahwa ketika ada dua daerah, maka pembatasnya adalah garis. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menggambarkan pembatas wilayah ini adalah menggambarkan garis, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 40. Nah, ini kita akan menggambar garis pembatas untuk persyaratan tenaga kerja. X1 plus X2 sama dengan 40. Kita akan lihat perpotongan garis itu dengan sumbu X1. Nah, garis memotong X1, sumbu X1 apabila X2-nya 0. Maka ketika X2-nya 0, X1 tambah 0 sama dengan 40. Berarti X1-nya adalah 40. Maka titik potong garis ini terhadap sumbu X adalah 40,0, X2-nya 40, X2-nya 0 ya. Ini kita tuliskan. Nah, kemudian titik potong garis tersebut dengan sumbu X2. Garis akan memotong sumbu X2 seperti ini apabila X1-nya sama dengan 0. Kalau X1-nya 0, maka X2-nya adalah 20. Berarti koordinatnya adalah 0,20. Maka nanti kita lihat ada titik indan ini, kita hubungkan dengan garis. Nah, selanjutnya setelah kita hubungkan dengan garis, inilah batas untuk yang pertama. Bagaimana dengan areanya? Daerah manakah yang memenuhi X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40? Apakah daerah di sebelah kiri garis atau di sebelah kanan garis? Langkah yang paling utama adalah kita menguji coba titik pada dua wilayah tersebut. Misal kita ambil titik di sini, misalnya 40,20 titik A. Nah, ketika 40,20
apakah A ini terletak pada wilayah ini? Nah, untuk itu kita cek. Kalau 40,20 kita substitusikan ke sini, maka 40, X1-nya 40, tambah 20 ya. 2 kali 20, 40. Berarti 40 tambah 40, 80. Maka posisinya dia adalah di lebih dari 40. Maka dia di sini adalah wilayah di mana X1 ditambah 2X2 lebih dari 40. Kemudian kita ambil titik yang lain lagi. Seperti ini. Misal ada B 20,10 ya. Maka kita uji coba B itu bagaimana? X1-nya 20, X2-nya 10. Berarti 20 ditambah 20 sama dengan 40. Nah, 20 ditambah 20 sama dengan 40. Dia terletak di sini. Kita bisa mengambil yang sini. Kalau 0 bagaimana? Kalau 0 berarti 0 tambah 0 kurang dari 40. Maka wilayah yang ada di sebelah kiri dari garis ini, garis X1 tambah 2X2 sama dengan 40, ini adalah wilayah yang terletak di dalam pembatas ini atau yang memenuhi pembatas ini. Nah, selanjutnya kalau pembatas yang pertama sudah, kita gambarkan untuk pembatas yang kedua. Nah, ini dikatakan wilayah X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Berikutnya untuk pembatas yang kedua, caranya sama. Pembatasnya adalah 4X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 120, ini wilayahnya. Maka pembatasnya adalah garis 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 120. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama. Tentukan titik potong garis terhadap sumbu X1, maka X2-nya adalah 0. Garis memotong X1 jika X2-nya 0. Berarti 4X1 sama dengan 120, X1-nya sama dengan 30. Nanti di sini berarti 30,0. Kemudian menentukan titik potong garis ini, pembatas ini dengan sumbu X2. Akan memotong X2 jika X1-nya 0. Maka 3X2 sama dengan 120, sehingga X2-nya adalah 40, berarti titiknya adalah titik potongnya 0,40. Nah, kita buat garis penghubungnya. Ini adalah garis pembatas untuk ketersediaan tanah liat. Cara untuk menentukan apakah wilayah yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang memenuhi, coba dicek apakah yang kiri atau yang kanan yang memenuhi. Kalau menurut kalian, daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini yang mana? Daerah yang kiri atau yang kanan? Nah, sama caranya, bisa kita cek satu persatu seperti tadi, ya. A, koordinatnya misalnya tadi sama 40,30. Kita cek di sini. 160 ditambah 90. Nah, jelas 250 ya. Dia lebih dari 120, maka daerah wilayah ini adalah lebih dari. Begitu pula ketika kita cek yang sebelah kiri, B-nya 20,10, kita cek apakah terletak di posisi kurang dari atau lebih dari. Bagaimana kalau 20,10? Maka 20 kali 4, 180 ditambah 30 sama dengan 210. Maaf. 20, 80 ditambah 30, 110. Nah, ternyata dia kurang dari 120. Maka wilayah yang sebelah kiri ini yang merupakan daerah yang memenuhi 4X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 120. Ini wilayahnya. Kalau pembatas 1 dan pembatas 2 sudah dilakukan, diperoleh, maka selanjutnya adalah menentukan daerah yang memenuhi pembatas 1 dan memenuhi pembatas 2. Atau namanya area bersama kedua pembatas. Ini kita gabungkan, maka area common to both constraint ini adalah wilayah ini yang memenuhi kedua pembatas. Tuh. Nah, selanjutnya kalau sudah digambarkan seperti ini, kita akan lihat langkah yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian yang layak. Pada bagian sebelumnya, kita sudah pernah membicarakan bagaimana cara menentukan penyelesaian yang layak. Penyelesaian yang layak adalah penyelesaian yang memenuhi untuk semua pembatas. Jadi kalau di sini pembatasnya ada 3, maka harus mencari penyelesaian yang memenuhi ketiga-tiganya.
Kalau kita ambil misalkan T ini adalah 30,25. Apakah memenuhi kendala 1 dan kendala 2? Kita cek 30,25, berarti 30 ditambah 50. Oh, dia lebih dari 40, berarti tidak memenuhi pembatas 1. Karena tidak memenuhi pembatas 1, ya kita tidak perlu ngecek untuk memenuhi apa tidak dengan pembatas 2. Kita lihat tadi, yang memenuhi itu ketika dia terletak dalam daerah penyelesaian atau common area tadi itu. Nah, sekarang kalau dari sini tampak bahwa S ini memenuhi apa tidak untuk atau merupakan penyelesaian yang lain atau bukan untuk masalah ini. Nah, coba nanti kalian cek ya. Kalau kita lihat R, titik R ini jelas memenuhi atau terletak di dalam common area tadi. Karena dia terletak di common area, kita bisa yakinkan bahwa dia terletak di daerah pembatas 1 maupun yang di pembatas kedua. Nah, kalau sudah, langkah ketiga untuk solusi model adalah menentukan penyelesaian optimalnya. Kalau daerah penyelesaiannya sudah kita miliki, berikutnya adalah penyelesaian optimal. Kita lihat yang pertama namanya dengan garis selidik atau isoprofit. Isoprofit itu garis yang menggunakan Z, ya, konsep nilai Z-nya. Misalkan kita punya Z sama dengan 40x1 ditambah 50x2. Kemudian kita menginginkan keuntungan sebesar $800. Maka kita lihat bahwa 40x1 ditambah 50x2 nanti akan ketemu $800. Kemudian dari profit ini kita bisa melihat untuk kalau Z yang lain bagaimana, kita cek. Untuk Z500, untuk Z100, atau untuk Z yang lain, kita bisa menggunakan ini. Kalau Z-nya 500 berarti 40x1 ditambah 50x2 sama dengan 500. Kalau Z-nya 1000, maka 40x1 ditambah 50x2 juga sama dengan 1000. Kemudian untuk Z sama dengan K, maka 4x1 ditambah 5x2 sama dengan K. Tampak bahwa nilai Z ini atau persamaan Z ini, dia memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah kemiringannya atau gradiennya. Maka ini nanti yang kita kenal dengan garis selidik. Sekarang akan kita coba gambarkan untuk garis selidik ini. Garis selidik yang ini adalah 8.800 sama dengan 40x1 tambah 50x2. Cara menggambarkannya sama seperti tadi, sama dengan cara menggambar garis. Kalau ada persamaan linear, maka kita dapat menentukan garisnya. Yang ini adalah persamaan 40x1 tambah 50x2 sama dengan 500. Kemudian yang ini adalah 40x1 tambah 50x2 sama dengan 1000. Nah, kita lihat berarti untuk nilai Z tertentu, kita bisa melihat garisnya masih sama seperti ini, hanya posisinya yang berbeda. Maka itu nanti yang kita kenal dengan, kita lihat di sini. Garis yang pertama ini Z-nya 500, yang kedua Z-nya 1000. Kira-kira ketika dia yang ketiga ini, Z-nya lebih dari 1000 ataukah kurang dari 1000? Bagaimana kalau dengan garis yang keempat ini? Apakah Z-nya kurang dari 1000 atau lebih dari 1000? Nah, kalau kita melihat gambar yang pertama ini 500, ini kita 1000, maka kita bisa menduga bahwa garis yang ke kanan itu menunjukkan Z yang semakin besar. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah titik optimalnya atau Z optimalnya, maka kita bisa melihat inilah titik yang dilalui oleh garis ini. Dia merupakan titik optimal. Tapi seandainya ada garis di sebelah kanannya lagi, maka itu memang ada Z-nya, tetapi penyelesaiannya tidak layak. Sehingga untuk nilai optimal dari Z dapat ditentukan dengan menggunakan garis selidik, yaitu titik terakhir pada daerah penyelesaian yang dilalui oleh garis selidik. Oke, berikutnya kita lihat tadi ada ternyata titik terakhir yang dilalui itu ada titik B. Nah, langkah selanjutnya tentu Anda kan ingin tahu B itu siapa sih? Ini menunjukkan titik optimalnya. Z-nya berapa? Harus kita hitung. Titiknya di sini berapa? Harus ketahui B-nya dulu berapa, baru kita bisa menentukan
Z-nya. Nah, sekarang kita akan lihat langkah yang berikutnya atau langkah lain yaitu menentukan penyelesaian optimal tapi menggunakan metode titik ekstrim. Kita lihat dalam daerah penyelesaian tadi, titik ekstrimnya adalah O, A, B, C. Tetapi O nanti tidak kita pergunakan, hanya A, B, C. Ingat, karena A sudah diketahui 0,20, C-nya diketahui 30,0, maka Anda harus menentukan B. Berapa koordinat B? Ini nanti Anda cari dengan menentukan koordinat titik potong dari dua buah garis atau mencari titik persekutuan dari dua buah garis. Nah, di sini diperoleh bahwa ini tadi koordinatnya 20,0, artinya 0,20, artinya X1-nya 0, X2-nya 20. Z-nya berapa? Nah, tadi sudah dihitung waktu di awal ya, kita masukkan. Kemudian B-nya berapa? Nah, B-nya tadi setelah dihitung, nanti Anda harus menghitung ya, jangan lupa. X1-nya 24, X2-nya 8. Z-nya seperti ini, $1.360. Dan C-nya adalah X1-nya 30, X2-nya 0, Z-nya 1.200. Nah, kita lihat, kalau dari penyelesaian menggunakan garis lidik tadi, titik terakhir yang dilalui adalah B. Nah, ternyata di sini menggunakan garis lidik, titik setelah dihitung Z-nya ternyata di sini yang paling besar adalah 1.360. Kita bisa melihat perhitungan profit untuk setiap titik ekstrim ya. Kalau A-nya 120 berarti Z-nya 1000. Ketika di titik B 24,8 maka Z-nya adalah 1.360 dan di titik C 30,0 maka Z-nya adalah 1.200. Maka menurut metode titik ekstrim, titik yang memenuhi atau titik yang menyebabkan Z maksimal itu adalah titik B 24,8. Melihatnya dari nilai maksimalnya. Dan kalau kita hubungkan antara penggunaan garis lidik dengan penentuan menggunakan metode titik ekstrim, tampak sama bahwa ini titik terakhir yang dilalui, ini nilai titik dengan nilai maksimum, seperti itu. Baik, ini adalah materi mengenai bagaimana penentuan solusi grafis menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode isoprofit atau menggunakan garis lidik, dan yang kedua adalah menggunakan dengan menggunakan titik ekstrim, metode titik ekstrim. Terima kasih, hari ini kita bertemu lagi untuk part yang berikutnya, yaitu penyelesaian masalah program linier tetapi menggunakan metode Excel. Sampai jumpa. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని